Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Haji Herman Deru beserta keluarga menggunakan hak suara di TPS 27 yang berada di Kompleks Dolok, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Calon petahana datang ke TPS bersama dengan anak, istri, dan menantunya, serta juga dengan pengawalan ketat dari pengawal pribadi. Saat tiba lokasi, Herman Deru yang baru turun dari mobil langsung menyapa warga yang juga berada di TPS untuk menggunakan hak suara. Namun yang menarik perhatian, raut wajah dan mata Herman Deru terlihat merah bak kurang tidur. Hal tersebut diakui oleh Herman Deru meski mencoba ditutupi dengan senyuman ramah kepada awak media. Herman Deru mengaku kurang tidur. Setelah mengisi daftar hadir, Herman Deru bersama dengan keluarganya langsung mengambil surat suara yang melakukan pencoblosan. Pasca pencoblosan, Deru dan istrinya sempat memperlihatkan 2 surat suara yang masing-masing mereka coblos sebelum dimasukkan ke kotak suara. Beberapa kali setelah membubuhkan tinta tanda telah menggunakan hak pilih ke jari telunjuk Herman Deru, beberapa kali menyapa warga sekitar dengan jargon mereka menyala dengan tangan kanan menada ke atas. Herman Deru mengaku sebelum ke TPS juga melakukan doa bersama meminta perlindungan dan keselamatan. Terkait dengan hasil, Herman Deru mengaku berserah diri apapun hasilnya dan ikhlas menjalani. Terlepas daripada itu, Deru juga mengaku dalam perjalanan proses pilkada ini, pemantauan secara saintifik melalui dari tren hingga survei diikuti olehnya. Menurut dia hasilnya memuaskan. HD menyampaikan giat quick count akan dilaksanakan di kediamannya yang akan dimulai sore nanti sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terpisah, Fahrul Rozi, Ketua KPPS 27 menjelaskan, TPS tempatnya bertugas terdapat 548 mata pilih, diantaranya ada keluarga besar Herman Deru yang terdaftar. Untuk persiapannya Pak, seperti apa Pak untuk menghadapi pilkada tahun 2024? Jadi begitu masa tenang di tanggal 24 kemarin, aktivitas kita lebih pada menata hati bahwa dalam perjuangan secara fisik sudah selesai. Dan lanjutkan doa mohon pada Allah agar apa yang sudah diusahakan, dibayangkan itu menjadi perjuangan yang hijau yang mohon juga doa-doa dijabah dari keluarga baik bersama jelas menghadapi kontestasi ini apapun hasil dari keputusan oleh Yang Maha Kuasa dan dapat memenangkan. Pak, secara keseluruhan kondisi kayak mana Pak? Ada pantauan berjalannya pilkada kita hari ini Pak? Ada harapan? Kita selalu berjalan secara saintifik ya. Kita ilmiah, kita ikuti setiap jenjang waktu, kita adakan survei dan semua tren dan hasilnya menunjukkan baik. Dan ini mudah-mudahan sama dengan hasil yang mudah-mudahan. Bapak ada kiat negatif hasil survei dari ini pilkada ini Pak? Isu negatif itu kan sesuatu yang sering-sering terjadi, itu tidak lagi ya. Bapak ada kiat khusus tidak Pak? Enggak. Aktivitas setelah mencoblos Pak? Jadi kita tidak lagi. Aktivitas setelah mencoblos apakah akan memantau pikon dan bagaimana yakinan menang apa enggak? Pak ada kiat khusus tidak Pak sebelum Kita
khusus minta kepada LSI untuk quick count. Adakan quick count sendiri Pak, dan real count. Ada himbauan untuk pendukung Bapak ini Pak? Himbauan Selama perhitungan suara? tenang-tenang baik, ikuti aturan dan upaya kita sudah semaksimal mungkin apa yang sudah kita lakukan, hasilnya kita serahkan. Pak, kan survei Pak, hasilnya nanti gimana Pak? Maksudnya Bapak sama Pak lebih optimis kita dengan adanya survei ini untuk menang lagi Pak di pilkada ini? Insya Allah kita selalu optimis ya, dan dalam berjuang itu memang kita harus selalu optimis, tidak boleh kita pesimis. Optimis, berjuang, menyelaraskan hasil lapangan dengan apa yang harus kita lakukan. Pak, harapan Pak, apapun hasilnya Pak di pilkada kita Pak. Harapan kita tentu Sumsel harus tetap damai. Sumsel damai, Sumsel yang selalu bersatu untuk kebaikan bagi daerah ini. Kita berharap kita berharap hasilnya ini dapat diterima oleh semua pihak, dan tentu setelah ini kita akan mengikuti penghitungan dan penetapan dari tahapan kami berikutnya. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.